Baik, puji syukur kepada Tuhan hari ini bahwa Tuhan memberkati kita dengan kasih dan kemurahan-Nya di tanggal 11 yang sudah kita lewati 10 hari di bulan April. Kita percaya bahwa hari demi hari kita selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Apapun yang terjadi, ketika kita merasakan bahwa berkat Tuhan itu berkelimpahan, maka kita diberikan kesehatan anugerah yang penuh dengan sukacita. Maka suasana ini akan selalu membawa damai. Terutama kita di FM ini tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun bahwa kita tetap memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan ada di hati kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Maka marilah kita renungkan di saat kita bernyanyi, kita memuliakan Tuhan, bahwa apa yang kita alami kini adalah sesuatu yang tidak lebih daripada kuasa Tuhan. Selamanya Tuhan menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang kau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang memerintah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini kita dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan suatu karya yang agung mulia. Satukan kami selamanya, karena kau anakku yang tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya ketiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saat ini kita merasakan satu hal, bahwa tangan Tuhan selalu dan selalu meredah untuk kehidupan kita. Jangan kita pernah menyerah sekalipun akan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau hari ini kita sedih, kita akan dihibur.
Kalau hari ini kita mengalami cobaan, Tuhan akan menolong kita. Karena Dia adalah sumber kekuatan, sumber segala-galanya, yang tiada bandingannya, lebih dari apapun juga. Di dunia ini tiada yang berarti selain kasih-Mu, Tuhan. Engkau segalanya. Aku percaya hidupku selalu dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan, Kaulah segala bagiku. Ku tahu semua arti hidup ini. Ku tahu Tuhan, Engkaulah segalanya. Kau berikan semua cinta-Mu, Tuhan, hingga Engkau pernah mati. Ku tahu semua akan kasih-Mu. Ku tahu semua akan hidupku, Tuhan, karena Kaulah segalanya bagiku. Selamanya ku tak akan goyah. Selamanya ku tak akan goyah. Selamanya hidupku percaya padamu, Yesus. Dan rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan semua jalanku. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan semua jalanku. Baik, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. God bless. Haleluya. Amin. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kepada-Mu Tuhan. Pada saat sore hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami untuk beribadah Tuhan. Memuji menyembah Engkau, Engkau bertata di atas segala puji dan penyembahan kami melalui hamba-Mu Bapak Evangelis Nikolas. Tuhan, kami hanya dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Kami dapat beribadah pada saat sore hari ini Tuhan. Berbagai-bagai hal, berbagai-bagai penderitaan, sakit, penyakit kami alami Tuhan. Semuanya itu Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Sebagaimana pujian baru kami naikkan Tuhan, bahwa Engkau Tuhan ada bersama dengan kami Tuhan. Ada rancangan-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami, setiap yang kami alami dalam kehidupan ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang selalu Tuhan mendampingi kami, selalu mengiringi kami, dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Saat sore hari ini Bapak, kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bahkan kesaksian, bahkan juga hamba-Mu yang telah Kau persiapkan, telah Kau rapi dalam memberitakan firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, bahwa Pendeta Agustinus Peri Tuhan. Demikian juga hamba-Mu, kami bersyukur Tuhan telah melewati masa-masa yang sulit Tuhan dalam hidupnya Bapak. Dan kembali saat ini kami bersuka cita dapat bertemu muka, walaupun melalui Zoom ini Tuhan. Kami dapat mendengarkan juga hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan. Semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan kekuatan, kesehatan bagi hamba-Mu. Bahkan juga Tuhan, sembunyikan semuanya di balik kemuliaan salib-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu. Bahkan pendoa syafaat pada hari ini. Bahkan bincang-bincang Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Demikian juga peralatan yang kami pakai, jamah, jauhkan dari segala gangguan dan kerusakan, juga jaringan Tuhan, agar tidak terganggu Bapa, jamah juga Tuhan. Dan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami tolak, kami patahkan, kami usir dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus telah memberikan kemenangan bagi kami. Sampai pada akhir acara ini Tuhan, kami semuanya diberkati Tuhan. Bahkan ada teman-teman kami yang mungkin akan mau masuk lagi dalam Zoom ini. Jauhkan segala yang menghalangi mereka sehingga kami dapat bergabung dalam Zoom ini. Kami serahkan, kami pertaruhkan ibadah Zoom ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah kepada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kalau yang mau kasih namanya, itu Bu Meling boleh kesaksian tuh. Ya, udah lama itu. Meling udah lama itu. Boleh bersaksi itu. Pak Derikson. Tuhan Yesus baik. Amin. Luar biasa. Aku jadi bersaksi nih. Ya, benar Pak. Silakan. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Makasih. Shalom. Pertama-tama aku minta maaf. Karena aku juga bingung ya. Suamiku melarang aku jangankan ikut Zoom, pegang HP aja kadang-kadang marah. Harusnya dia pengen dilayanin, dilihat Ali. Taulah, ya aku bersyukur aja waktu itu semuanya rencana Tuhan itu indah pada waktunya ya. Aku nggak nyangka kalau aku kena COVID. Pertama-tama itu suamiku dulu suruh tes gitu ya. Aku yakin enggak gitu. Begitu suamiku positif, jadi aku ya terpaksa tes. Karena yang nganter suamiku ya aku pastilah aku kena gitu. Ya semuanya Tuhan punya rencana ya. Masa suamiku tidur di hotel sendirian mungkin ya. Jadi aku dijemputlah ke hotel lagi berdua. Ya mungkin rencana Tuhan ya. Akhirnya aku berdua suami di hotel selama seminggu. Aku juga tahu diri, kasihan kalau orang yang kena itu orang yang susah ya. Jadi aku kadang-kadang ada pegawai yang mau beresin, aku larang, jangan, aku bisa buang sendiri. Udah nggak usah diberesin lagi gitu. Aku juga merasa kasihan kan kalau aku yang kena ya udahlah, jangan sampai orang lain juga tertular gitu ya. Bahkan makan juga aku dikirimin dari anak-anak, mantu pada ngirimin. Begitu 7 hari, ya udahlah pulang gitu. Mulanya si saudara suami aku dulu umurnya udah usia.
Padahal yang sakit itu dulunya ininya suaminya dulu. Tapi tiba-tiba itu suami istri bingung katanya, kok istrinya belum bangun-bangun katanya. Begitu dicek kena COVID. Nah, jadi suami aku nggak pergi. Kalau coba suamiku pergi kan, nggak tahu. Nah, begitu selesai dari aku kena, itu anaknya telepon. Kok katanya papa sekarang katanya nggak bisa makan atau gimana? Karena kehilangan katanya, kehilangan mamanya maksudnya. Jadi suami aku sekarang mengerti arti pasangan ya. Jadi bukannya dengan anak, saudara, bukan teman. Jadi karena pasangan tuh. Ya sekarang puji Tuhan jadi suamiku sekarang lebih ini lagi ke aku. Ya aku bersyukur aja lah semua rencana Tuhan. Lebih sayang gitu ya? Iya. Lebih sayang. Ya sekarang aku lebih diperhatikan. Makanya aku nggak boleh suka karena dia apa? Pengen aku memperhatikan dia. Sekarang karena di rumahku ada Ibu Lydia, jadi suamiku ngilang. Sementara ngilang dulu suamiku, jadi aku bisa gabung Zoom ini. Nanti tanggal Kamis sih dia mau ke Malaysia, aku juga sebenarnya diajakin gitu. Itu dari kantor anakku jalan-jalan ya. Cuma aku kan orangnya takut ketinggian, jadi aku lebih baik aku mau oleh-olehnya aja lah, mendingan nggak usah ikut gitu. Ya nanti hari Kamis suamiku berangkat, pulangnya hari Minggu. Ya semuanya Tuhan itu punya rencana yang indah ya. Ya makasih juga buat Pak Ferry yang selalu mentorin aku. Aku bersyukur punya mentor Pak Ferry yang tak jemu-jemunya, tak bosan-bosannya. Makasih Pak Ferry untuk doa-doanya untuk mentorin aku sehingga aku boleh berjalan dengan baik dengan pasanganku. Makasih untuk semuanya family ministry yang sudah mendoakan. Akhirnya aku tetap kuat. Jadi kata Ibu Debbie Basir, kalau belum waktunya mati ya belum mati. Jadi aku bersuka cita selalulah. Oh, merasakan kita mengalami COVID ternyata indah pada waktunya. Makasih, Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Meling. Udah lepas kerinduan kami Bu Meling walaupun. Ya. Makasih Pak Derikson. Tuhan berkati. Silakan Pak Aripat mungkin mau bersaksi, Bu Ipon. Oh ya, Pak Aripat tuh luar biasa tuh, kesaksiannya banyak itu sama Ibu Ipon. Haleluya. Shalom, Pak Aripat. Yang lain dulu Pak, lanjut Pak. Kalau nggak ada kesaksian Pak Aripat sama Ibu Ipon nyanyi aja. Ya. Sumbang lagu, ayo. Oh di sini geluduknya lagi kenceng Pak. Sama di sini juga geledeknya. Tapi nggak kedengeran tuh. Geluduknya nggak kedengeran di sini. Haleluya. Oke deh, ya kita nyanyi. Ya, silakan Pendeta Aripat sama Ibu Ipon. Ya, hambanya. Boleh Bapak Aripat firman, Pendeta Aripat sumbang lagu untuk masuk firman. Makasih Pak Pendeta Aripat bersama Ibu Ipon. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Jaga. Ya puji Tuhan, Tuhan itu baik buat kita semua. Masuki hari Paskah ini, di mana kita memaknai daripada pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang ajaib, yang luar biasa, bagaimana kasih-Nya yang akan selalu melengkapi saudara dan saya, yang akan selalu memberkati saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Tuhan itu Tuhanlah menjaga saudara dan saya. Dan naunganmu di sebelah tangan kananmu, Tuhan kan menjagamu terhadap segala kecelakaan
Dia akan menjaga nyawamu. Matahari takkan sakitimu pada siang hari, atau bulan pada malam hari. Tuhan kan menjagamu keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Oh, Tuhan kan menjagamu keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Tuhan kan menjagamu dan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhanlah penjagamu terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Matahari takkan sakitimu pada siang hari, atau bulan pada malam hari. Tuhan kan menjagamu keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Tuhan kan menjagamu keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Kan menjagamu keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Tuhan kan menjagamu keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Oh, Tuhan kan menjagamu keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Dari sekarang sampai selamanya. Dari sekarang sampai selamanya. Ya, saya serahkan kepada Os. Pak luar biasa pujiannya. Silakan hambanya. Silakan hambanya, Pendeta Agustinus Peri. Tuhan Yesus berkati. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih sore hari ini, waktu dan kesempatan Kau berikan bagi kami berkumpul dalam nama-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa 2-3 orang berkumpul, maka Kau hadir. Kami percaya saat ini Kau telah hadir, dan dengan kehadiran-Mu menaburkan benih firman Tuhan, agar benih firman itu bisa membuat hati kami, roh kami tetap menyala-nyala Tuhan. Tetap tidak kendor dalam melayani-Mu. Kiranya apapun yang hamba perkatakan hari ini daripada-Mu Tuhan, kuasai-Mu bibir hamba, dan persiapkan juga hati semua jemaat-Mu hari ini, agar benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah banyak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap ditabur firman Tuhan, kita katakan amin. Oke, shalom semua. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk undangannya.
Ya, hari ini saya sangat sukacita ya kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari Jemaat Family Ministry ini. Ya, ini membuktikan keberhasilan gembalanya ya dalam membangun rohani dari jemaat-jemaatnya. Ya, Bu Meli ya luar biasa. Sekarang sudah ya dari kesaksiannya benar-benar mengalami Tuhan. Ya, ini hal-hal yang memang harus kita semua orang Kristen alami. Iman yang mengalami, bukan iman katanya. Ya, gitu ya. Nah, hari ini saya ingin ngangkat tema tentang kemerosotan rohani. Nah, kemerosotan rohani ini saya ingin bawakan karena ya belakangan ini banyak yang merasa karena pandemik kelamaan dan lain-lain, ya kan ada yang mungkin masih belum berani kemana-mana, sehingga rohnya udah mulai merosot. Ya. Pelayanannya merosot, kedekatan dengan Tuhannya pun merosot. Nah, bahkan ada yang mulai meragukan adanya Tuhan, ada juga. Ya, beberapa orang yang saya tangani kecewa gitu. Kenapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Nah, gitu ya. Sehingga dia bilang ekonomi saya begini, saya mau ke gereja-gerejanya tutup dan lain-lain. Nah, gitu ya. Nah, itu tanda-tanda orang yang mengalami kemerosotan rohani. Nah, makanya saya ingin hari ini supaya kita semua yang ada di Family Ministry terutama tetap menjaga rohnya agar tetap menyala-nyala. Nah, saya akan memberikan tips. Nah, apa yang saya lakukan sehingga walaupun saya sering sakit juga ya belakangan ini juga sering keluar masuk rumah sakit gitu ya, tetapi ya tetap aja menyala-nyala gitu kan, tetap bisa melayani Tuhan. Nah, itu yang sangat penting. Ya, kita lihat set saya kelihatan ya, karena saya belakangan ini ada gangguan sinyal soalnya. Ya, bagus Pak Ferry. Oke, Pak. Hari ini saya akan ambil firman Tuhan dari Roma 12 ayat 11. Ini sering sekali kita dengar gitu ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ternyata roh yang menyala-nyala itu adalah tujuannya untuk melayani Tuhan. Nah, sekali roh kita menyala, pasti pengennya melayani. Nah, tetapi tidak semua orang yang punya rohnya Tuhan atau Roh Kudus itu bisa menyala-nyala. Hanya yang dipimpin oleh roh itu yang bisa. Nah, jadi saya suka bilang kalau gelas ada air, itu bukan berarti gelasnya penuh air. Cuma ada aja. Nah, banyak orang punya Roh Kudus, cuma punya aja. Tidak kepenuhan, tidak dipimpin. Nah, oleh sebab itu Galatia 5:25 mengatakan, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Nah, ternyata roh itu yang memberi kehidupan bagi kita. Dan juga ditambah dengan namanya perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Dua inilah yang memberi hidup, dua inilah yang memberi kita sehingga roh kita bisa menyala-nyala. Nah, dua inilah makanan rohani kita. Ya, saya belakangan ini agak gemuk kata Pak Mingguan ya, karena memang sudah mulai saya tambah gitu kayak namanya karbo. Karena di dokter jantung saya bilang bahaya kalau saya tidak konsumsi karbo untuk jantung. Akhirnya, jadi saya perhatikan juga makanan jasmani, tetapi makanan rohani. Nah, ini penting sekali. Kadang memang banyak teman-teman saya juga bilang, bro harus banyak istirahat bro, jangan kerja melulu, pelayanan melulu. Habis gimana? Rohnya menyala-nyala nih gimana gitu ya. Pengen sekali melayani, apalagi banyak yang perlu dilayani. Nah, ini saya serahkan pada Tuhan aja dah. Nah, jadi di Yohanes 6 ayat 63 mengatakan gini, rohlah yang memberi hidup. Nah, berarti Roh Kudus memberi hidup nih. Kemudian ditulisnya, daging tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di sini ada dua berarti. Ada roh Tuhan memberi hidup. Ada juga perkataan-perkataan Tuhan. Nah, jadi dua faktor ini penting. Roh Kudus dan firman. Tidak bisa salah satu. Perlu dua-duanya. Nah, saya sering diundang belakangan ini oleh Makassar Mualaf Center. Nah, gitu ya, sudah beberapa kali. Untuk sharing diskusi, nah, gitu ya, banyak hal yang didiskusikan dari pandangan Kristen dan menurut Muslim gitu. Nah,
mereka kadang susah sekali mengerti untuk bisa kita perkatakan tentang Yesus itu Tuhan, atau Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, susah sekali mengerti. Mereka baca ayatnya, mereka fasih banget dalam menguasai Alkitab kita, tetapi tidak bisa mengerti. Nah, ini kenapa? Karena tidak punya Roh Kudus. Nah, gitu ya. Anak Allah, mereka pusing mengartikan anak Allah. Nah, gitu ya. Allah beranak, selalu pikirnya begitu. Nah, makanya kita perlu Roh Kudus untuk mengerti. Nah, di kitab di Paulus juga mengatakan bahwa sampai saat ini orang yang membaca kitab Musa, katanya itu ada selubung yang menutupinya sehingga mereka tidak bisa mengerti. Kenapa? Karena mereka tidak ada Roh Kudus. Tetapi kalau orang yang punya Roh Kudus nggak baca firman juga sama aja. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang keluar dari Bapa yang fungsinya memimpin kita pada seluruh kebenaran. Nah, seluruh kebenaran itu ada di Alkitab. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita semua perkataan-perkataan Tuhan. Yaitu ya di firman-Nya di Alkitab. Nah, makanya perlu dua ini. Sebab itu pastikan kita punya dua ini, benar-benar dua-duanya dipakai. Nah, ya kalau tidak, sangat disayangkan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana rohani ini perlu dikasih makan untuk bertumbuh. Nah, bertumbuh untuk apa? Supaya berbuah dan bisa berperang. Roma 10:17 mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, di Matius 4:4 mengatakan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini Tuhan sudah menekankan pentingnya firman sebagai makanan. Nah, jadi kadang kita suka memperhatikan fisik kita untuk six pack gitu ya. Rohani kita juga six pack gitu. Supaya benar-benar kuat berperang. Zaman-zaman sekarang peperangan rohani itu luar biasa. Terutama yang akan membuat roh kita jadi dingin. Roh kita jadi lemah. Itu peperangan di udara benar-benar. Seperti Efesus 6:12. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia. Dan juga melawan roh-roh jahat di udara. Nah, bagaimana berperang dengan roh? Ya harus dengan roh. Nah, makanya perlu roh itu dibentuk ototnya. Supaya six pack. Nah, gitu ya. Banyak intimidasi yang dilakukan oleh iblis belakangan ini, terutama lewat situasi-situasi sekarang yang tidak menentu. Nanti bentar-bentar dengar perang lah, gitu ya. Bentar-bentar dengar ini sekarang demo lah, ya macam-macam. Itu untuk melemahkan kita. Jadi iblis itu sudah tidak punya kekuatan untuk menyerang kita secara fisik. Nah, untuk bisa membinasakan kita udah nggak bisa. Mereka udah nggak ada taringnya. Sudah dikalahkan Tuhan. Tapi masih bisa mengintimidasi. Nah, masih bisa menakut-nakuti. Nah, itu hebatnya iblis. Nah, kalau orang yang punya roh Tuhan dan dipimpin oleh roh Tuhan, tidak bisa diapa-apain. Hanya bisa digoda dan ditakut-takuti. Nah, itu aja. Nah, makanya kita harus hati-hati. Fokus kita harus benar-benar fokusnya pada Yesus atau Roh Kristus yang ada dalam diri kita. Jangan sampai seperti murid-murid Yesus yang sudah 3,5 tahun ikut Tuhan, tapi ketika ada hal dia merasa lebih besar. Nah, contoh, ketika murid-murid dikasih kuasa menyembuhkan penyakit. Semua bisa menyembuhkan penyakit. Tapi ada satu kali cerita bahwa ada anak yang kerasukan. Nah, gitu kan. Terus suka kalau dia lagi kambuh tuh terjun ke api, terjun ke air. Katanya sudah dibawa ke murid-muridnya yang sudah punya kuasa. Tetapi nggak bisa menyembuhkan. Kenapa? Karena mereka waktu itu belum pernah menyembuhkan penyakit yang seperti itu. Sehingga timbul keraguan. Nah gitu ya. Kalau penyakit-penyakit yang biasa mungkin yang buta, yang lumpuh dia udah biasa. Karena lihat juga Yesus menyembuhkan. Yang ini belum pernah. Jadi akhirnya timbul keraguan gitu. Akhirnya nggak bisa menyembuhkan. Atau ketika naik perahu ada badai gitu ya. Nah, mereka juga ketakutan fokus badainya karena belum pernah ngalamin. Nah, kita kadang ya pelayanan juga sama. Kalau kita pernah sembuhkan misalnya doain orang sakit perut, sakit kepala misalnya gitu ya. Kita pede tuh. Wah, bisa gitu ya. Tiba-tiba dikasih yang patah tangan misalnya. Kita belum pernah. Bisa loh timbul keraguan. Nah, gitu ya.
Nah, itu yang kita perlu untuk benar-benar iman kita tuh selalu stabil. Roh kita selalu menyala-nyala, yakin bahwa apa yang sudah Tuhan berikan pada kita itu menetap, itu selalu ada. Tetapi itu hanya bisa bekerja kalau kita yakin dan percaya. Nah, gitu ya. Dan iblis tahu kapan kita bisa jadi tidak yakin. Nah, kalau ada sesuatu yang belum pernah kita alami, atau sesuatu yang lebih besar daripada pikiran kita, kemampuan kita, itu akan bikin kita ragu. Nah, makanya kadang setan itu suka tampilnya gede-gede gitu ya. Nah, karena nakut-nakutin gitu. Kita takut sama yang lebih besar dari kita. Nah, atau sesuatu yang belum pernah kita alami. Nah, itu sangat berbahaya. Makanya kita perlu dikuatkan oleh firman Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana ciri-ciri orang yang mengalami penurunan atau kemerosotan rohaninya. Ketika rohani merosot, maka faktor yang lain akan naik. Nah, di dunia ini kan cuma dua, faktor dunia, faktor rohani. Rohani turun, dunianya pasti naik. Nah, makanya jadi kalau orang yang merosot rohaninya, maka yang akan naik adalah keinginan duniawinya. 1 Yohanes 4 ayat 5 mengatakan, mereka berasal dari dunia sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia dan dunia mendengarkan mereka. Jadi kita bisa lihat orang yang merosot rohaninya, yang dibahasnya, yang didiskusikannya setiap hari, yang ditampilkan setiap hari sosial media, hanya hal-hal duniawi. Nah, itu kita udah tahu, oh ini rohaninya mulai merosot nih. Nah, gitu ya. Yang tadinya sering posting firman, udah nggak pernah. Postingnya tentang jalan-jalan, postingnya tentang beli rumah baru, ya kan? Nah, itu hal-hal yang kita harus mulai waspadai. Ini jangan-jangan nih rohaninya mulai menurun nih. Nah, gitu ya. Nah, di Filipi 3:19 mengatakan, kesudahan mereka kebinasaan. Tuhan mereka ada perut mereka, kemuliaan mereka ada aib mereka, pikiran-pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Nah, ini ciri-ciri oleh merosot rohaninya. Fokusnya apa tuh ditulisnya? Perut. Nah, tentang kebutuhan. Kebutuhan jasmani. Ya kan? Pamerannya apa? Beli mobil baru lah. Ya, beli mungkin kalung intan emas yang mahal atau apalah gitu ya. Nah, terus mereka tertuju pada hal-hal perkara duniawi. Nah, fokus itu menentukan apakah rohnya menyala apa enggak. Kita lihat fokus seseorang. Fokusnya kemana sih? Setiap hari kalau orang yang namanya fokus, kita bisa kelihatan dari perkataan, dari perbuatan, dari gaya hidup. Itu bisa kita lihat fokus mereka apa sih. Nah, kita harus memberikan waktu kita lebih banyak pada hal-hal surgawi. Nah, makanya dalam keadaan apapun, saya biarpun sakit, saya tetap posting firman. Tidak ada hal yang bisa menghalangi saya. Gitu. Saya tetap pengen fokusnya jangan sampai fokusnya lari gitu. Karena dengan saya merenungkan firman dan posting firman, saya dikuatkan dalam kondisi apapun. Walaupun dalam keadaan lemah di rumah sakit pun saya berasa kuat. Nah, gitu. Bahkan maunya cepet-cepet pelayanan sampai istri saya juga marah-marah. Belum selesai ini. Ya kan, pengobatannya belum selesai. Jangan pikir mau pelayanan ke sini ke sana. Kayak sering saya kan kalau saya telepon tuh saya suka speaker dinyalain gitu. Nah, jadi istri saya pasti dengar gitu kan, saya mau konseling, mau apa. Nah, biasa teman-teman udah telepon gitu kan, bro kita pelayanan ya bulan ini ke sini. Nah, istri saya udah dengar tuh. Masih di rumah sakit, jangan ngomongin pelayanan, nah, kayak gitu. Tapi ya gimana ya, kita udah jadi satu gaya hidup gitu. Kita udah pikirnya, saya selalu mikirnya besok itu saya mungkin sudah tidak ada lagi waktu. Mungkin besok Tuhan sudah bilang, wah tugasmu sudah selesai di dunia, Fer. Udah balik aja ke rumah Bapak. Nah gitu ya. Tapi saya merasa masih banyak tugas saya belum selesai. Nah makanya saya mau cepat-cepat selesaikan. Ya gitu ya. Nah kemudian kita lihat bagaimana ciri orang yang juga berkurang. Rohaninya kalau dia tidak mengasihi atau rasa kasihnya berkurang. Nah, orang-orang yang sudah tidak peduli lagi dengan sesama. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 mengatakan, mari kita saling mengasihi. Sebab kasih berasal dari Allah dan orang-orang yang mengasihi itu lahir dari Allah, mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi dia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Banyak orang di masa pandemik ini karena berasa keadaan susah, maka kasih mereka menjadi dingin, lebih memikirkan diri sendiri, tidak lagi memikirkan orang lain.
Matius 24 ayat 12 mengatakan ciri dari zaman akhir sudah tiba, itu kekasih kebanyakan orang itu akan menjadi dingin. Saya setiap hari pasti ada yang minta bantuan. Di masa pandemik apalagi, gitu ya. Dan kita tidak boleh menolak. Kita boleh berhikmat dalam membantu. Misalnya kita tanya-tanya dulu. Orang misalnya, saya setiap hari pasti ada lah minta bantuan gitu ya, bantuan apapun bentuknya. Tapi saya selalu cek dulu. Nah, tinggal di mana? Apakah kadang kan yang namanya sosial media kan bisa pakai nama orang lain gitu ya. Kadang saya minta KTP-nya. Nah, terus tanya dia dari jemaat mana, gereja mana, gembalanya siapa. Nah, karena kita juga perlu curiga kenapa kalau dia rajin ke gereja, masa iya gembalanya tidak perhatikan kondisi dia gitu kan. Kita perlu cek juga. Nah, biasanya respon orang kalau yang nggak benar, itu diresponnya pasti nggak benar. Pasti, Pak, saya cuma minta bantuan gini-gini, kok masa minta-minta data saya? Itu sudah mulai tahu responnya, oh ini kayaknya seseorang yang punya masalah. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita nggak boleh, kalau ada orang susah di depan kita, minta bantuan sama kita, kita pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak denger. Ya kan? Apalagi cuma baca doang nggak ada respon gitu ya, paling sering tuh kalau di WA gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Kita wajib merespon. Cuma tidak wajib harus bisa bantu semua. Nah, yang bisa kita bantu apa? Bahkan Paulus bilang, harta tidak ada padaku, tapi aku bisa mendoakan kamu, bisa menyembuhkan kamu. Nah, kalau ada yang sakit, kita doakan lah kalau kita nggak punya dana. Kalau saya bantu orang sakit, saya selalu tanya BPJS-nya. Nah, kan negara sudah kasih fasilitas, ya kan? Cukup bayar BPJS-nya. Paling yang kelas 3 berapa? 30-an ribu kan? Bayar aja itu, selesai, sudah pergi. Pergi langsung pengobatan full. Jadi jangan kita takut membantu orang. Membantu orang nggak bikin kita miskin, percaya deh. Saya sudah ngalamin, ya. Setiap 2 hari sekali bagi nasi bungkus nggak pernah saya kekurangan. Nah, gitu udah 3 tahun saya lakukan. Dan saya sudah dengan posting-posting itu sudah menciptakan lebih dari 10 grup baru yang niru tindakan saya di tempat mereka. Itu tujuan saya posting supaya banyak grup-grup baru yang mau berbagi. Nah, bukan minta-minta gitu ya. Nah, jadi itu kira-kira karena kita harus memperlihatkan perbuatan kita supaya orang lain mengenal Tuhan kita, bukan kita jadi terkenal. Ya, makanya kalau di postingan saya nggak pernah memperlihatkan orangnya siapa. Ya, itu bisa siapa aja. Tim saya banyak yang diakunnya. Nah, bisa ganti-ganti orang, tapi seragamnya sama, jangan diperlihatkan. Kemudian kita lihat bagaimana di Galatia 5:14 mengatakan seluruh hukum Taurat, bahkan kitab para nabi, itu hukum intinya cuma satu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita tidak mengasihi orang lain, perlu dipertanyakan. Apakah kita benar anak Allah? Apakah benar kita dipimpin oleh Roh Allah? Atau kita hanya ngaku-ngaku saja? Tanpa kasih kita tidak dikenal Tuhan. Karena anaknya pasti penuh kasih. Anak yang nggak punya kasih kira-kira anak siapa? Ya, jangan-jangan anak pungut, ya kan? Nah, apalagi orang yang masih suka senggol bacok, jangan-jangan bikinnya bukan dari tanah Eden, tetapi dari tanah sengketa katanya gitu ya. Nah, karena nggak ada kasihnya, ribut melulu gitu ya. Nah, makanya perlu kita cek saat-saat ini roh kita lagi menyala-nyala nggak sih? Kalau lagi menyala-nyala, kasih kita justru saat ini kasih kita dipergunakan. Saat-saat orang susah. Bukan lagi kondisi nyaman, justru saat yang susah itu kasih kita tunjukkan. Nah, gitu ya. Kemudian kita lihat yang ketiga adalah kalau orang yang mulai merosot kerohaniannya, maka dia akan lebih mengandalkan kemampuan dirinya serta pengetahuan dunia daripada kemampuan atau hikmat dari Tuhan. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Yeremia 17 ayat 5 lebih dahsyat lagi mengingatkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Banyak saat ini orang sudah mulai mengandalkan manusia, orang-orang pintar. Nah, gitu ya. Berarti dia mengakui dirinya bodoh gitu ya, makanya orang pintar gitu ya. Nah, terus pergi kemana lagi? Pakai itu filsafat dunia.
Yang mengatakan udahlah main ini aja investasi pakai robot, gitu ya, yang secara digital, yang lebih cepat kaya. Nah, banyak yang sekarang jeblos ya, karena investasi itu karena pengetahuan dunia. Makanya ada sebabnya kenapa Allah di kitab Kejadian itu melarang Adam dan Hawa makan buah pengetahuan. Karena buah pengetahuan menjauhkan orang dari Tuhan. Setelah dia banyak tahu, dia berasa seperti jadi Tuhan. Nah, sudah tahu semuanya. Nah, gitu. Tapi ingatlah, Tuhan mau selalu kita mengandalkan Dia, bukan pada manusia. Kadang orang mengandalkan manusia itu berharap, wah kalau orang-orang yang mungkin statusnya hamba Tuhan atau apa, minta tolong pasti dibantu. Ketika nggak bisa dibantu, wah kecewa. Kecewanya bukan sama hamba Tuhan, ya sama Tuhan. Lucu kadang saya bingung. Kamu mengandalkan manusia, berharap pada manusia bisa bantu kamu. Ketika manusia tidak mampu, kamu kecewanya sama Tuhan. Kan aneh jadinya gitu. Makanya berharap selalu pada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu yang selalu saya ucapkan ketika saya sakit. Kekuatanku dari Tuhan. Mungkin fisik saya lemah, tapi roh saya kuat. Roh saya menyala-nyala. Sampai saya injilin itu dokternya. Dokternya tertarik dengan apa yang saya perkatakan. Dia dokter jantung Muslim, tetapi dia banyak melihat hal-hal yang katanya tidak masuk logika. Nah, biasanya dia menanganin beberapa orang Kristen katanya yang tadinya itu benar-benar sudah tidak mungkin lagi gitu. Tapi kok jadi mungkin? Nah, itu nggak bisa dijelaskan ilmu pengetahuan. Nah, di situ saya bisa masuk dan banyak cerita. Dan dia senang bergaul dengan saya. Nah, kita dimanapun kita ditempatkan, situasi apapun, roh menyala-nyala. Yaitu apa? Bekerja di ladang Tuhan. Rumah sakit, kita injilin itunya, perawatnya mungkin ajak ngobrol. Ya kan? Atau yang lain, pasien lain, atau apapun gitu. Saya percaya Roma 8:28 selalu berlaku, ya kan? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi lagi di rumah sakit, lagi ada masalah rumah tangga, apapun itu, ujungnya kebaikan kalau kita benar-benar percaya pada Tuhan. Kalau kita meresponi segala sesuatu sesuai firman Tuhan. Jangan salah berespon. Nah, hanya yang punya roh Tuhan dan tinggal dalam firman Tuhan yang bisa berespon dengan benar. Makanya kita harus benar-benar tergantung pada roh dan firman. Nah, lalu bagaimana kita menjaga roh ini? Nah, supaya menyala-nyala ini. Pertama, keintiman dengan Tuhan. Nah, keintiman itu bisa lewat doa, pujian, penyembahan. Nah, Lukas 21 ayat 36 mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kau beroleh kekuatan. Nah, ya kan? Nah, jadi kita perlu doa. Yesus saja sering berdoa. 1 Tesalonika 5:17 itu ayat paling singkat. Tulisnya apa? Tetaplah berdoa. Nah, gitu ya. Nah, makanya kita perlu tahu kenapa doa itu penting. Ternyata perlengkapan berperang salah satunya itu adalah doa. Nah, kalau kita lihat perlengkapan perang gitu ya, itu di situ ada ditulisnya doa. Nah, jadi kita perlu perlengkapi itu. Nah, Efesus 6:18 mengatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu dengan permohonan tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, artinya kita juga harus saling mendoakan teman-teman kita. Nah, sesama orang kudus. Nah, yang punya roh Tuhan, kita doakan juga. Ya kan, dalam kondisi apapun kita harus saling mendoakan. Makanya punyalah komunitas yang saling menjaga. Komunitas itu penting. Makanya kayak gini family ministry ini di mana saudara-saudara tuh dekat. Selalu ingat, selalu doakan. Nah, gitu ya. Pujian penyembahan, dalam pujian penyembahan Tuhan hadir. Ya, itu cara kita untuk membuat roh kita menyala-nyala, dekat dengan Tuhan. Nah, kemudian kita lihat juga yang kedua, bertekun dalam firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 3 mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Ternyata firman itu bisa membersihkan kita.
Kalau kita terintimidasi, kalau kita lagi ada mungkin hal-hal yang membuat roh kita turun, firmanlah yang membersihkan. Ini perkataan Yesus pada murid-muridnya. Firman yang dikatakan Yesus itu membersihkan murid-muridnya. Dan fungsi dari Alkitab, fungsi dari firman Tuhan ada di 2 Timotius 3:16. Katanya segala tulisan dilakukan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Hanya firman yang bisa membersihkan dan membimbing, mendidik kita dalam kebenaran. Tanpa itu nggak bisa. Saya bisa seperti ini setiap hari itu karena saya jalani nilai-nilai di Pria Sejati yang mengajarkan kami untuk melakukan 4M. Membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Setiap hari. Jadikan itu gaya hidup. Jadikan itu makanan yang setiap hari harus kita makan. Kalau enggak, kelaparan. Hati-hati. Kalau kita kelaparan secara jasmani, paling kalau sampai nggak dikasih makan, paling tubuhmu mati. Tapi rohmu masih hidup. Tetapi kalau rohmu yang tidak menyala-nyala kekurangan makanan rohani, dengan apa bisa dibantu? Dengan apa bisa dihidupkan kembali? Nggak ada. Dan itu kekal nantinya sifatnya. Roh yang kekal dalam kelaparan, itu sangat kasihan nantinya. Karena rohnya akan mati. Akan mati dalam kebinasaan. Karena roh itu kekal ya, dia nggak bisa hilang, dia selalu ada. Tetapi ada dalam keadaan miskin di hadapan Tuhan. Itu kasihan. Makanya perlengkapi. Kita selalu harus diperlengkapi. Nah, makanya kenapa kita lihat di Efesus 6:17 itu salah satu perlengkapan itu pedang roh. Nah, pedang roh itu adalah firman Allah. Kita berperang pakai peralatan, pakai pedang. Nah, inilah pedang roh. Pedang roh itu tajam katanya, bisa masuk sampai ke sumsum, membelah jiwa, memisahkan tulang jiwa. Makanya kenapa Yesus ketika menghadapi godaan iblis, dia nggak bilang, wah pergi gitu kan, pergi dari sini atau binasa atau enggak. Dia cuma memperkatakan firman. Saya punya pengalaman tidak sengaja waktu itu sehingga saya menyadari ternyata memang pedang roh itu luar biasa. Jadi nggak sengaja ada orang datang konseling. Saya nggak tahu dia tuh ada roh jahat gitu. Nah, lalu saya cuma lagi ngobrol-ngobrol, saya ngomong firman. Saya bilang coba dibaca bro firman yang ini. Ketika dia baca langsung dia manifest. Nah gitu ya. Jadi ternyata firman itu benar-benar bisa langsung masuk ke roh. Kalau roh yang nggak benar kena firman ini pasti dia berespon pasti. Nggak kuat. Nah kalau saya selalu pemuritan sekarang dari pagi sampai malam tuh beberapa grup gitu ya. Nah itu rata-rata kalau yang nggak kuat pasti mundur. Di situ saya tahu ini ada yang nggak beres. Nah, langsung saya tawarkan dia pelepasan, tawarin dia untuk pembersihan. Nah, ada satu murid saya di Malaysia, dia tiap kali baca Alkitab dengan saya, dia bilang, Pak, kayaknya ada sesuatu mau keluar dari badan saya, Pak. Dia tuh orang Buddha. Nah, kenal saya di sosial media. Cuma belum sempat dibaptis karena dia di Malaysia. Dan Malaysia sudah minta beberapa hamba Tuhan di sana. Saya heran juga, mereka takut. Nah, katanya kalau di Malaysia itu, kalau menginjil itu, kalau ketahuan itu ada hukumannya. Mereka malah takut. Saya bingung lah, ini jiwa yang udah siap dibaptis loh. Dan itu dari Buddha, bukan dari Islam. Nggak tahu, takut juga. Ditambah pandemik, mereka lebih nggak mau lagi. Akhirnya saya bilang, ya udahlah Bu, nanti tunggu ada di Indonesia atau memang sudah COVID, udah memang bisa keluar negeri, nanti saya yang ke sana lah. Saya bilang, saya yang baptis lah. Nah, setiap kali baca firman, dia nggak kuat. Pasti akan sesuatu mau keluar dari dirinya. Kayak gitu. Nah, makanya firman tuh luar biasa, pedang roh ini. Dan kemudian kita lihat bahwa orang-orang yang mau supaya rohnya menyala-nyala, dia perlu hidup dalam kesucian. 2 Korintus 7:1 mengatakan bahwa kita harus menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. 2, jasmani, rohani. Jangan mencemarkan dua ini. Nah, kita bisa koreksi sendiri ya, pencemaran jasmani apa, pencemaran rohani apa. Ya kan? Nah, Ibrani 12:14 mengatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tak seorang pun bisa melihat Tuhan. Nah, kita kalau mau intim dengan Tuhan, mau bisa Tuhan hadir,
Tuhan kuasanya mengurapi kita dan lain-lain, kita harus kudus dulu. Salah satu fasilitas yang Tuhan berikan pada kita untuk hidup kudus dan suci adalah pengakuan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita mengaku dosa, Tuhan bilang Dia akan menyucikan, mengampuni. Itu pun kalau kita juga mengampuni orang lain. Nah, Matius 6, 14, 15. Yaitu paket vertikal, horizontal. Minta ampun ke atas, juga mengampuni sesama. Nah, itu baru kita disucikan dan diampuni. Saat kita suci, kita baru berdoa. Saat kita suci, baru kita mempersembahkan doa-doa, mau doa syafaat apa, sucikan dulu diri kita. Bahkan terima perjamuan kudus pun harus suci. Di Alkitab mengatakan kalau tidak, maka bisa kena penyakit, bahkan mati. Ya kan? Nah, disitulah kita jaga kekudusan itu penting. Makanya di Roma 12 ayat 1 mengatakan ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan pada Allah. Jadi ibadah itu bukan tentang liturgi, bukan tentang ke gereja yang besar-besar yang peralatannya mewah. Saya perlu ingatkan ya, kadang ada orang bisa sakau musik. Lihat ya, saya pernah juga belajar hipnosis gitu ya. Ada nada-nada tertentu yang memang bisa mengontrol otak. Nah, makanya diskotik-diskotik itu lagu-lagunya itu pada pola-pola tertentu yang bisa membuat orang berasa nyaman, nikmat, hidup gitu ya. Itu ditiru sama gereja. Belanja peralatan musik yang luar biasa mahalnya. Bagi saya, jadinya gini, kalau misalnya gereja yang mewah itu tiba-tiba alat musiknya hilang atau alat musiknya rusak. Bagaimana jemaatnya masih bisa nggak menyala-nyala dalam menyembah Tuhan? Itu pertanyaannya. Kalau tidak bisa, berarti ada yang salah dengan peralatan itu. Berarti gereja mengandalkan peralatan. Nah, berarti orang jadi sakau karena nada-nada musik itu. Nah, hati-hati dengan sakau-sakau seperti itu. Ya, tanpa musik saya nggak bisa menyembah Tuhan. Ya kan? Tanpa gitar saya nggak bisa, Pak. Saya harus ada alat musiknya. Kita wajib evaluasi diri kita. Memuji Tuhan itu dalam roh dan kebenaran itu ada nggak harus disertai dengan musik yang bagus. Atau dengan ruangan AC yang cukup dingin. Kalau panas nggak bisa menyembah. Harus hati-hati. Jangan cara-cara dunia kita copy paste. Akhirnya malah membunuh rohani kita. Akhirnya kita seperti orang dunia. Nah, itu harus hati-hati. Ya, kita hanya bisa bertumbuh dalam roh. Hubungan kita dengan Tuhan tuh dalam roh, bukan tentang jasmani, bukan tentang kondisi, tentang lingkungan, tentang suara, bukan tentang itu. Tetapi tentang roh. Jagalah kekudusan dan beribadalah yang benar. Mungkin itu yang saya ingatkan hari ini, bahwa pentingnya menjaga rohani kita jangan sampai merosot. Karena hari-hari sudah sangat dekat. Ya, ada yang bilang harinya Tuhan satu hari itu 1000 tahun katanya. Makanya kenapa Tuhan selalu bilang dekat? Karena bagi Dia cepat gitu kan. Nah, kita udah masuk di udah deket banget gitu ya. Nah, makanya saya selalu semangat ya, dalam kondisi apapun tetap waktu udah sedikit bagi saya, besok waktunya saya dipanggil Tuhan. Kalau besok ternyata bangun lagi, saya bersyukur. Tuhan makasih ya, kasih saya 1 hari lagi. Besok saya nggak tahu, besok siap-siap aja. Nah, makanya hari ini saya kerja keras. Karena mungkin besok nggak ada. Nah, gitu ya. Mari, saudaraku, jaga roh kita supaya menyala-nyala terus-menerus. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk sore hari ini. Firman-Mu sudah hamba sampaikan, Tuhan. Kiranya Engkau melawat semua jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Kiranya roh mereka, Tuhan, menyala-nyala, Tuhan. Dipimpin oleh roh-Mu, Tuhan. Sehingga mereka menunaikan tugas yang telah ditetapkan bagi mereka oleh-Mu, Tuhan. Tetapkan selalu, jaga kesetiaan iman mereka, Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat. Tambah-tambahkan karunia dan kuasa-Mu bagi mereka, Tuhan. Kiranya mereka selalu setia dalam pelayanan, setia dalam menjaga roh yang telah Engkau berikan, Tuhan. Sehingga mereka bisa mencapai kesempurnaan.
sehingga mereka bisa menerima upah mahkota abadi di sorga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Amin. Ya, terima kasih hambanya. Luar biasa Pendeta Peri ya. Memang kita ini jangan melekat sama apa yang ada di dunia ya. Karena ini cuma sesaat ya. Karena di firman Tuhan kan dikatakan di bumi ini hangat dan karat, tidak ada sesuatu pun yang akan kita bawa pulang di saat kita dipanggil kembali kepada sang kaliknya ya. Karena di Yakobus 4 tuh ayat 4 saya paling suka itu ya. Hai kamu orang-orang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, akar dari segala kejahatan itu apa? Cinta uang. Nah ini banyak orang memburu uang ya. Ada guru sekolah minggu ya, pernah saya dengar tuh nyanyi. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, dan malam? Uang, uang, uang. Cari tuannya kapan? Kapan-kapan katanya. Wah ini bahaya ini ya. Ini danger ya. Bahaya ini. Nggak boleh. Yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap jiwamu. Bagaimana caranya? Rajin berdoa ya. Bangun pagi itu jangan cari yang lain-lain dulu. Cari dulu sumbernya. Amin. Terus mengucap syukur, bisa bangun pagi, masih sehat, masih bisa melek mata ya, masih bisa menghirup udara ya, tanpa harus bayar ya, seperti yang orang-orang yang ada di rumah sakit ya, harus bayar berapa itu ya. Tapi saya percaya kalau kita semua dekat pada pokok anggur yang benar, ya Yohanes 15 tuh ayat 1 ya, pokok anggur yang benar yaitu Yesus. Bangun keintiman dengan Tuhan. Ya, kita akan terus semangat itu akan pulih. Terus roh kita akan tetap menyala-nyala. Kepengennya terus melayani Tuhan. Pak Peri ini luar biasa pelayanannya ya, sampai kemana-mana ya. Nanti kita doakan tanggal 14 ya, mau pelayanan ke Kalbar ya, supaya Roh Kudus selalu memimpin ya, Roh Allah ya, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak orang-orang dipulihkan ya. Kembali semangat, kembali terus kepada Tuhan ya. Itu yang harus kita lakukan ya. Ini tugas kita ya. Jadi jangan kita berpangku tangan melihat wah siapa nih yang harus tugas, siapa nih yang harus ke sana. Seharusnya kita sendiri dulu ya bergerak. Firman Tuhan kan ada dikatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah ini siapa yang mau siap diutus? Ayo kita jadi berkat. Ya, karena Filipi 1 ayat 22, hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah apa? Buah pertobatan. Itu yang harus kita lakukan. Ya, sehingga hati Tuhan disenangkan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Malaikat surga pun akan tiup sangkakala ya, trompetnya ya, menyambut kedatangan jiwa-jiwa yang baru. Tuhan Yesus memberkati Pendeta Peri luar biasa. Semangat terus ya. Luar biasa. Tuhan berkati. Silakan satu lagu. Mau siapa yang Pak Nikolas? Pak Lipat boleh? Saya Pak. Ya, Pak Lipat. Saya aja Pak. Oke, silakan Pak Dedison. Terima kasih buat firman-Nya. Ini anak saya mau poin nomor 1 Pak Ferry. Doa. Poin nomor 2 pedang roh. Yang ketiga hidup dalam kesucian. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan gerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa
Puji Tuhan, mari kita mau bersatu dalam doa syafaat pada sore hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk sore ini Tuhan. Kami masih diberi Tuhan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali Tuhan, supaya iman kami tidak merosot Tuhan. Tapi kami terus berdoa, kami terus giat dalam melayani Engkau Tuhan. Kami terus setia dalam apapun ya Tuhan. Karena kami tahu kami layani Tuhan kami yang besar dan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu pada sore menjelang malam ini. Memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Ferry ya Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Dimanapun Tuhan utus hamba-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Perlengkapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Supaya melalui kehidupannya ya Bapak. Pelayanannya Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan kami percaya kesehatan yang sempurna Tuhan sudah berikan kepada Bapak Pendeta Ferry ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga istri dan anaknya ya Tuhan. Dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Berikan damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar semua nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Pada sore ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Komingguan sebagai Tuhan. Gembala FM kami Tuhan. Kami percaya Tuhan juga melengkapi hamba-Mu ini Tuhan. Berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupannya ya Bapak. Memberkati istri, anak, dan cucu mantunya. Memberkati pelayanannya ya Tuhan. Dimanapun Tuhan utus hamba-Mu ini Tuhan. Biar banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Dan berikan juga Tuhan damai sejahtera Allah melimpah di dalam kehidupan hamba-Mu ini Pak Komingguan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Apa yang dibutuhkan Tuhan sudah mencukupkannya ya Tuhan. Memberkati juga Pak Hendra ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah menyembuhkan Pak Hendra. Dan kami percaya kesembuhan itu tidak setengah-setengah. Tapi kesembuhan itu sempurna adanya ya Tuhan. Engkau yang membuat organ tubuhnya sempurna ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan. Kesembuhan itu menjadi milik Pak Hendra juga ya Tuhan. Karena firman berkata oleh bilur-bilur Yesus. Pak Hendra sudah disembuhkan. Terima kasih Bapak, berikan damai sejahtera sukacita, berikan terus pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan Pak Hendra ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus berkati dalam kehidupannya, berkati istri, anak, cucu dan mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa buat anaknya juga yang belum punya anak. Kami percaya ya Tuhan, mujizat masih ada sampai hari ini Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu berkata, beranak cucu penuhilah bumi. Dan itu akan terjadi buat anaknya Pak Hendra ya Tuhan. Dan biar semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan. Buat Pak Dirikson yang sudah Tuhan Yesus Engkau pakai juga. Di dalam FM ini Tuhan. Untuk membantu kami. Tuhan juga memberkati dia ya Bapak. Kami percaya. Apa yang dilakukan, jerih payah dia dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita. Memberkati dalam pelayanannya ya Tuhan. Memberkati dalam Tuhan Yesus pekerjaannya ya Tuhan sebagai guru. Dan kami percaya dimanapun Pak Dirikson berada Tuhan. Biar Tuhan nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Memberkati anak-anaknya, memberkati istrinya. Memberkati Tuhan, apa saja yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak, buat Pak Joni juga yang selalu membantu kami, Tuhan juga memberkati. Apapun yang menjadi kebutuhannya, Tuhan mencukupkan. Memberkati istri, anak, dan cucu mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Tuhan berikan kepada Pak Joni ya Tuhan. Memberkati juga Pak Nikolas juga yang selalu membantu kami juga di dalam FM ini. Kami percaya apa yang kami lakukan untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kesehatan, kekuatan, memberkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Berikan juga jodoh kepada anak-anaknya Pak Nikolas ya Tuhan. Yang takut akan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga ya Tuhan.
Dan biar semua nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Berkati kami yang ada di FM ini Tuhan. Kami tidak sebutkan satu persatu, tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Engkau Allah yang mengetahui setiap kami yang setia Tuhan, beribadah pada sore setiap hari ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berkata cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan. Dan setiap firman yang kami perkatakan itu terjadi dalam setiap kehidupan kami yang ada di FM ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat setiap orang-orang tua kami yang ada juga di FM ini ya Tuhan yang sudah lanjut usia. Dan juga memberkati mereka. Firman-Mu berkata sampai putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan. Berikan damai sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupan mereka. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak. Kami mau berdoa untuk bangsa kami. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya juga mujizat terjadi untuk bangsa ini. Pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini ya Bapak. Biar setiap mulut akan mengaku Engkau. Setiap lutut akan bertelut bahwa hanya Yesus yang dapat menyelamatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kekacauan apapun yang ada di bangsa ini, kami percaya Tuhan Engkau sanggup Tuhan menolong setiap kami ya Bapak, anak-anak-Mu Tuhan yang ada di bangsa ini. Jauhkan kami dari hal-hal tidak berkenan Tuhan, dari kecelakaan Tuhan, dari niat jahat manusia, dari kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Kami sehati di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan lebih besar Tuhan dari apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW, berikan roh takut akan Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu ya Bapak, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk dokter-dokter, untuk suster-suster yang melayani Tuhan di dalam rumah sakit dimanapun Tuhan tempatkan mereka, berkati hidup mereka, berikan mereka juga hikmat-Mu ya Tuhan, berikan mereka kesabaran ya Bapa, dan setiap pasien yang mereka layani Tuhan boleh merasakan sukacita, mereka boleh disembuhkan karena pelayanan mereka ada kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Dan obat-obat juga yang diminum oleh pasien Tuhan juga menyembuhkan. Tuhan kuduskan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi. Tuhan pakai mereka. Tuhan berikan mereka hikmat-Mu. Berikan mereka urapan Tuhan. Mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam pelayanan mereka. Biar dimanapun mereka berada, banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Dan biar nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak. Karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu, semua cucu diberkati oleh Tuhan. Kiranya juga tangan Tuhan yang selalu membuat apa yang Bapak Ibu kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Kiranya juga tangan Tuhan menyertai pelayanan kami Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biar perkenanan-Mu selalu ada buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Kami peraskan doa ini dan kami yang sudah terima berkat firman Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang Bapak Derison. Ya, terima kasih buat tambahnya Bapak Pendeta Komingguan, Ibu Messi. Kita percaya bahwa doa-doa kita telah dikabulkan oleh Tuhan. Dan terima kasih Bapak Pendeta Agustinus Peri. Nah, luar biasa Pak, saya merasakan lebih menyala-nyala lagi setelah lepas dari sakit ini Pak. Haleluya. Bukan hanya fisik semakin gemuk, tetapi firman Tuhannya luar biasa. Tuhan kita luar biasa Pak. Saya sangat dikoreksi dan ditegur dengan firman Tuhan. Memang akhir-akhir ini kita merasakan bagaimana
bukan hanya orang-orang biasa, tetapi hamba-hamba Tuhan juga mengalami kemerosotan secara rohani. Jadi istilah sakau di dalam dunia, saya merasakan juga mungkin kita sama, kita memiliki sakau secara rohani. Walaupun kita sakit, kayaknya kita itu masih berada dalam pelayanan. Ya, dimana kayaknya kita roh kita itu sepertinya nggak di tempat tidur gitu, nggak di rumah sakit gitu. Kita sama-sama itu merasakan. Dan pembukaan dari saya itu dulu waktu SD sampai SMP hobi membaca komik. Dulu kan musim komik tentang adventure ya, tentang kapal laut, tentang kapal-kapal layar gitu ya. Mereka itu kan tunduk kepada nakoda. Nah, ketika nakoda yang memimpin mereka, yang berlayar, membebaskan mereka, ya apa saja, ya pokoknya mereka patuh kepada aturan, apa yang diperintahkan oleh nakoda mereka lakukan. Tapi selama berapa tahun ganti nakodanya. Nakodanya sangat kejam. Dan kalau siapa yang melanggar peraturan dilempar ke laut gitu. Peraturannya siapa yang ketemu dengan saya harus tundukkan kepala sampai saya lewat. Nah, nggak semudah itu. Ya, setiap nakoda itu bertemu dengan orang karena ada kebiasaan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun nggak ada, tapi akhirnya bisa. Nah, yang masalahnya berapa tahun kemudian ganti lagi nakoda. Nakoda yang ketiga ini melihat kalau dia ketemu dengan orang, kok semua tunduk. Baru ada yang bercerita, ajudannya katakan, Pak nakoda ini peraturan nakoda yang lama. Nakoda yang lama katakan kalau siapa yang nggak tunduk kepala ketemu dengan nakoda akan dilempar ke laut. Nggak, saya mau berubah, ini saya mau bebas ini. Sekarang berubah. Siapa yang ketemu saya harus angkat kepala biar saya bisa lihat, kenal wajahnya katanya. Nah, sekarang kita masalahnya posisinya dia yang kedua itu, yang kedua ya kita udah terikat kepada Roh Kudus ya, tapi ada orang-orang yang coba-coba untuk tidak patuh kepada itu tadi yang Bapak katakan itu doa, pedang roh dan juga kesucian tadi. Akhirnya dilemparkan ke laut seperti itu. Saya teringat kepada ilustrasi itu dan terima kasih itu pembukaan dari saya. Dan juga saya juga pernah mengalami seperti yang dikatakan Pak Pendeta Ferry tadi, pedang roh yaitu firman Tuhan. Memang kadang-kadang kita mau cepatnya aja instan gitu. Ketika ada orang manifestasi, ketika ada orang konseling gitu, kita langsung tumpang tangan dalam nama Yesus gitu ya. Saya pernah alami orang-orang udah capek gitu, habis suara gitu ya kan. Jadi saya tanya, kalian baca nggak firman Tuhan untuk yang bersangkutan? Enggak, kami cuma tumpang tangan nyanyi, tumpang tangan nyanyi. Loh, itu firman Tuhan harus dibaca loh. Firman Tuhan itu pedang roh. Ya, untuk apa namanya itu, jangan sepele dengan bacaan firman Tuhan. Mau ayat firman Tuhan yang mana pun, mau Kejadian 1 ayat 1 kita baca itu pedang roh, namanya firman Tuhan, saya bilang gitu. Maka saya tertarik tadi dengan kesaksian Pak Pendeta Ferry, itu firman Tuhan itu memang luar biasa itu, pedang roh yang bisa memisahkan tubuh dan jiwa dan roh ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta Ferry, itu pembukaan dari saya. Silakan Bapak Ibu, silakan Bu Grace yang banyak pengalaman tentang dalam pelayanan ini. Bu Grace ini selalu kalau udah saya katakan, ini Pak Pendeta Sejabat ini nodong saya ini. Saya karena salut dengan pengalaman Bu Grace. Silakan Bu Grace. Tukang nembak. Luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta Ferry. Shalom Bu Grace. Wah, udah lama gak ketemu. Biasa. Pak Ferry ini penuh sukacita terus dalam melayani. Harus. Luar biasa. Terima kasih untuk firman-Nya pada sore hari ini, Pak. Ya. Yang tadi seperti disinggung juga tuh oleh Pak Derikson ya, doa, firman Tuhan dan pedang roh apa kebenaran itu dalam pelayanan kami memang kami selalu tujuannya ya firman, kita beritakan firman dulu. Nanti seperti tadi Bapak katakan ada manifestasi. Kalau orang yang tidak satu roh atau ada yang mengganggu. Nah itu seringkali kelihatan. Kemarin itu kami juga belajar tentang firman dari anak-anak muda ya, itu dari Papua yang ada di kami itu
kami belajar firman. Ternyata ada manifestasi dan dari kami ada yang punya karunia penglihatan. Dia katakan anak ini dia belajar olahraga dan dia tendang sana tendang sini, kayaknya itu taekwondo katanya. Dan itu dipegang kakinya sama salah satu dari tim kami, dipegang kakinya, dia berteriak. Lalu kita katakan, kenapa ini diisi katanya. Jangan, kalau ini dilepaskan katanya dia udah nggak bisa lagi. Karena taekwondo itu dia pakai tendangan. Ternyata kakinya itu diisi. Dia bilang, kita begitu datang katanya di Jawa ini, dia langsung ke Banten untuk isi kakinya, katanya pakai kuasa-kuasa gelap itu. Dia bilang itu bukan kuasa gelap, dia bilang itu juga menambah kekuatan. Tapi ternyata ketika belajar firman itu ada manifestasi, berarti kan itu tidak bisa. Nah itu kita pegang baru kita lepaskan dia. Jadi selalu memang fokusnya ya firman diberitakan, nanti ada penolakan, artinya tidak satu roh ya. Jadi seringkali kami alami itu Pak. Jadi tujuannya tetap kita memberitakan firman, ada penolakan itu. Nanti baru kita selesaikan. Itu. Terima kasih Pak Ferry, Pak Pendeta Ferry untuk firman-Nya. Ya, kita terus ya Pak menyala-nyala. Ya, doakan saya selalu Bu Grace. Ya. Amin, amin Pak Ferry, luar biasa. Kami senang dengar firman Tuhan. Semangat soalnya Bapak ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta Ferry. Terima kasih Pak Derikson. Terima kasih. Ya Pak Ferry, 2 hari lagi Bu Grace itu khotbah. Silakan masuk Pak Ferry. Mantap. Ya, saya usahakan masuk ya. Kebetulan saya yang buat undangannya, jadi saya tahu jadwalnya. Oh, mantap. Ya, dikirimkan ke saya. Nanti biar saya ingat. Besok kayaknya Bu Christine Kelvin. Ya, besok Bu Christine Kelvin ya. Dari Prancis khotbah besok, Ibu Christine Kelvin yang khotbah besok kayaknya. Oh ya, wah biasa. Ya. Baru. Ya, habis Tuhan baru masukin saya di grup juga. Nanti saya bisa lihat nanti flyers-nya. Iya, kayaknya Pak Pendeta Ferry udah keluar dari grup gitu. Iya, tadinya dikeluarkan kan katanya ada bikin grup baru. Saya tidak tahu. Tiba-tiba saya sudah tidak di grup karena saya terlalu banyak grup. Saya pikir ya sudahlah. Karena juga banyak grup sekali saya kan, ada 120 lebih gitu. Nah jadi akhirnya ternyata bikin grup baru, saya nggak tahu. Ya lupa saya ditambahkan di situ. Ya ini baru ditambahkan. Terima kasih Pak Komingguan ya. Nanti saya akan selalu kalau pas waktunya cocok pasti saya ikut. Ya. Haleluya. Ya. Makanya namanya Family Ministry Pak. Walaupun sedikit 31 dalam grup 32 sekarang, saya merasakan roh yang menyala-nyala dalam grup ini. Itu yang penting. Daripada jumlahnya banyak tapi rohnya roh yang lain bahaya. Saya di grup Zoom cuma 2 yang saya ikutin. Yang satu lagi paling itu nggak sampai 20 Pak. Yang 100-an malah saya nggak menyala-nyala. Entah kenapa saya nggak tahu ya. Ya, tapi Family Ministry ini bukan saya memuji Pak Pendeta Komingguan sama Pak Pendeta Hendra, cuman gimana kayak merasa sudah suatu keluarga gitu ya. Ya, ini kayak saya yang khotbah ya. Ya silakan Ibu Messi silakan Bu Messi. Nanti kita lanjutin. Ferry. Makasih untuk firman-Nya Pak Ferry yang memberkati. Wah, luar biasa. Messi ya. Semangatnya tuh ya. Membuat kita juga semangat Pak. Haleluya. Amin. Saya suka lihat WA Bapak. Terima kasih juga Pak sudah mengirimkan saya WA. Firman Tuhan yang menguatkan. Ya. Saya dulu ya yang WA Bapak gara-gara mau tanya villa itu kan. Ya. Ternyata. Ya. Firman Tuhan itu lebih penting dari villa, Pak. Haleluya. Betul. Jadi saya tiap hari dikasih Pak Ferry firman. Waduh, luar biasa. Terima kasih banyak ya Pak Ferry. Ya, doakan saya selalu Bu Messi. Ya. Biar Tuhan selalu pakai Bapak, keluarga, anak. Dipakai Tuhan. Ya.
banyak jiwa menangkan ya. Amin. Dan maju terus, semangat terus Pak. Ya. Tadi Bapak ya, terima kasih, belum selesai Pak tugasnya, jangan buru-buru mau ke surga. Iya Pak, belum selesai tugasnya Pak. Belum selesai ya, kontraknya masih ada ya. Banyak yang harus diselamatkan Pak. Ya, selama masih berguna bagi Tuhan ya, tetap kita harus berguna bagi Tuhan ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Bentar Pak, sudah luar biasa. Ya. Terima kasih Bu Messi. Bu Messi, itu HP-nya dengung lagi tuh, diperbaikin tuh. Mulai dengung lagi tuh. Iya. Ya silakan Ibu Depari. Ibu Depari dari Tapanuli Utara, silakan Ibu Depari. Shalom. Shalom Pak Derikson. Shalom. Shalom Pak Ferry. Saya nggak buka kamera ya, nanti langsung putus karena jaringan kurang bagus Pak. Oh iya, shalom Bu Depari. Apa kabar? Ya, firman pada sore hari ini memang luar biasa, sangat mengingatkan sekali dengan tema kemerosotan rohani. Tadi di Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita perhatikan situasi sekarang memang benar, rohani kita sering merosot. Kenapa? Karena begitu banyak yang kita lihat yang aneh gitu, nggak seperti biasa. Mulai dari tahun 2020, ya oke, kalau memang udah ada pandemi, ada corona, oke lah. Tapi peradaban manusia kalau kita perhatikan sekarang, banyak sekali yang memang yang membuat kita ya gimana ya, udah enggak ini lagi, enggak sur lagi melihat situasi-situasi yang kita alami sekarang. Apalagi dengan begitu banyak berita-berita yang kita dengar di TV mengenai pemerintahan yang selalu memojokkan pemerintah. Sementara kita kan bisa melihat, karena kita semua ini kan melihat bukan ada yang tertutup yang dilakukan oleh pemerintah, tapi begitu banyak cara-cara manusia untuk melemahkan memang iman kita. Karena apa? Karena banyak yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh banyak orang, baik itu dikatakan orang-orang yang ya terjun di dalam pelayanan atau juga yang katanya dekat dengan Tuhan, seperti agama tetangga kita lengkap dengan pakaian-pakaian rohaninya, tapi dia menghujat-hujat orang. Di lain itu lagi hamba-hamba Tuhan kita satu dengan yang lain bermasalah. Sementara firman Tuhan mengatakan hati kita saja tidak beres, Tuhan sudah nggak suka. Jadi di Prancis tidak kedengaran suaranya Ibu Depari, apa di Indonesia? Ya, kehilangan jaringan kayaknya. Oke, ya. Berarti silakan. Bu Christine kayaknya udah banyak coret-coretannya dari tadi, saya tunggu selesai, udah selesai kayaknya. Silakan. Silakan banyak Bu Christine. Tunggu sebentar. Bu Depari mau nambahin kayaknya. Silakan Bu Depari. Oke. Bu Depari. Iya, Pak. Putus lagi Pak, itulah jaringannya kurang bagus di sini. Iya, memang ya seperti tadi kemerosotan rohani ini sepertinya bukan hanya 1-2 orang saja, karena sudah banyak yang kita lihat apa yang terjadi di sekeliling kita sudah nggak masuk akal gitu. Seorang ibu rela menggorok leher anaknya. Ini adalah salah satu yang kita lihat pekerjaan iblis itu sudah luar biasa memang. Jadi kita harus saling mendoakan karena firman Tuhan mengatakan orang yang apa katanya seakan-akan enggak bisa lagi apa itu yang sering dikatakan hamba Tuhan yang sudah terurapi itu pun seakan-akan sudah enggak ini lagi gitu. Enggak setia lagi gitu. Jadi
ya luar biasa memang pada sore hari ini sangat mengingatkan sekali bahwa memang kemerosotan rohani ini sangat banyak ya dialami. Kalau memang rohaninya cuma sedikit hilang. Kalau dulu sudah banyak berarti tinggal sedikit lagi gitu. Jadi kalau setiap sore seperti ini kita dengar, ya kadang gitu ya kita sadar, oh iya ya benar juga ya, oh iya ya benar juga. Bagaimana pula saudara-saudara kita yang hanya hari Minggu datang ke gereja, baca firman pun barangkali enggak, berdoa pun hanya makan saja berdoa. Siap makan itu udah enggak ada lagi. Nah, jadi ini memang tugas kita lah sebagai anak-anak Tuhan, sering mendoakan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, juga hamba-hamba Tuhan, supaya kuasa kudus itu, Roh Kudus itu bekerja bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama seisi rumah kita, karena itulah yang dulu kita perjuangkan. Ya, terima kasih Pak Ferry, luar biasa dengan tema kemerosotan rohani, di mana-mana ini terjadi. Jadi mudah-mudahan kita tetap setia sampai nanti kesukaran besar itu muncul.